untuk menjebol si Gibran tolol itu. Istidrat ini sedang berlangsung dan pada waktunya maka janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Kesalahan terbesar Joko Widodo, oligarki telah menggusur rakyat di seluruh Indonesia. Bunuh Jokowi, siap kita bunuh Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan, pertama, Mulyono atau Jokowi adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rukun kampung dia. Ya. Betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin tengil, ya, yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa UUD itu dasarnya undang-undang, tapi oleh si Joko Pret ini, ya, itu betul-betul menghina kita semua. Dan yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelongo-pelongo, kolor-kolor, tapi dalam hatinya dia itu mengabdi kepada kepentingan korporat dan konglomerat pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing, saya kira sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, saya berani menyimpulkan sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat negara Tiongkok daratan itu. Jadi sesembahan dia itu bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi adalah paman Xi Jinping, ya, yang dia adalah presiden Cina, kemudian juga sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, kemudian juga kepala intelijen, kepala PLA, People's Liberation Army, angkatan militernya Cina itu, dan ini sesuatu yang betul-betul memang menghina bangsa sendiri. Nah, setelah tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya, insya Allah 20 Oktober nanti, Pak Prabowo dan Gibran nggak apa-apa dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si apa itu yang punya kotor, ya, serba pornografi, ya, yang dimiliki dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan nggak ada, ya, tapi hanya maaf, pokoknya kita tahu lah, ya. Nah, terakhir kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Jadi saya sekali mensitir ayat pendek dalam surat Ibrahim berbunyi, waqad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makrum litazula minhul jibal. Jadi sesungguhnya orang membuat makar, ya, seperti Mulyono ini kan suka membuat makar. Itu makar mereka ada di genggaman Allah. Jadi nggak kemana-mana, ya. Sekalipun makar mereka itu dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung, ya. Ini dahsyat sekali, ya. Jadi manusia itu cuma debunya debu, kalau kemeluntu, takabur seperti Mulyono itu insya Allah akan tenggelam. Dan yang penting kita harus seret dia ke penjara, ya. Syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, satu orang bicara langsung adili Jokowi, dua orang adili Jokowi. Ya, kawan-kawan semua, coba kita ngecek semangatnya. Allahu Akbar. Bisa minta semua diam.
kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir terlambat. Selain ada urusan, juga ingin mengetahui kondisi lapangan di rumah makan Al Jazeera Menteng ini. Apakah ada tampang-tampang preman perusuh? Saya dilapori, alhamdulillah tidak ada. Mungkin karena ada Abu Latif dengan Jawara dari Banten dan juga beberapa laskar, sehingga para preman itu takut untuk datang. Namun apapun yang terjadi, kita harus siap. Saya mendapat banyak sekali pertanyaan dan pengungkapan simpati sejak kemarin. Bagaimana keadaan Pak Din? Bagaimana keadaan Bang Din? Saya jawab, alhamdulillah aman sentosa. Apa tidak takut kalau dipukul oleh preman? Insya Allah tidak. Karena walaupun seperti ini, saya ini pernah diangkat jadi pendekar besar silat tapak suci. Tapi yang penting, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir, sejak beberapa tahun yang lalu, saya mengungkapkan berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 182 tentang istidraj, tentang seseorang dan sekelompok orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kenikmatan semu, namun pada ujungnya mereka akan nyungsep. Itulah istidraj. Walladzina kadzdzabu ayatina, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, yang melakukan kebohongan, yang melakukan kejahatan, maka kami akan istidrajkan mereka. Mereka dibiarkan untuk menikmati, merasa tidak apa-apa, namun di ujungnya Allah akan datangkan azabnya min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Saya meyakini istidraj ini sedang berlangsung, dan pada waktunya maka janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang senior lagi, dulu anggota partai politik tapi sekarang sudah sadar, sudah berhenti dari anggota partai politik dan sudah berhenti juga dari anggota DPR, Sayuti Asatri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang paling penting sore ini nggak usah ada urusan dengan waktu, karena saya sudah merasa cukup berbahagia bisa datang dan silaturahmi dalam masalah. Kan intinya satu, bahwa pada tanggal 20 nanti Indonesia memasuki hari kemerdekaan yang kedua. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Sekira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Kalau begitu presidennya Rocky Gerung, karena beliaulah presiden akal sehat, ya. Makar nanti kita dibilang nanti.
Berikutnya kita panaskan situasi ya. Orang ini sangat berbahaya. Sendirian mempermasalahkan Pantai Indah Kapuk. Siapa dia? Mr. Said Didu. Ayo Puang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan terbesar Joko Widodo adalah menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Hari ini kita berkumpul semua di sini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada oligarki, kepada rakyat pemilik yang sah. Kekuasaan sekarang bukan lagi berada di Merdeka Utara, bukan lagi berada di Senayan, bukan lagi berada di Trunojoyo, bukan lagi berada di Cilangkap, bukan lagi berada di Gedung Bundar, tapi berada di markas besar oligarki nasional yang berada kira-kira di pantai utara Jakarta. Mereka lah yang mengendalikan semuanya. Mereka lah yang mengendalikan siapa yang bisa mendapatkan bintang, siapa yang bisa naik pangkat di Trunojoyo, siapa yang harus masuk penjara hari ini, siapa yang harus digusur di negeri ini. Itulah markas kekuasaan oligarki nasional. Ini yang harus kita rebut. Ini Jokowi sedang menyerahkan itu, menyerahkan kedaulatan rakyat kepada mereka. Mereka lah yang mengatur semua negeri ini. Ketua-ketua partai di ujung telunjuk dia, hakim di ujung telunjuk dia, petinggi pertahanan keamanan di ujung telunjuk dia mereka, penegak hukum di depan lidah mereka. Ini menurut saya adalah kesalahan terbesar Joko Widodo, karena memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi dijadikan boneka oleh kaum oligarki. Harus diadili, karena Jokowi lah menyebabkan bangsa Indonesia lebih rendah di depan penjajah Belanda. Oligarki telah menggusur rakyat di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan di Rempang sana, tanda tangan Bahlil di depan Perdana Menteri Cina dengan Presiden Jokowi. Bulan Juli, bulan Agustus Menko Perekonomian menetapkan menjadi PSN. Bulan September rakyat Indonesia harus diusir dan mengendang Cina datang. Bangsa biadab apa seperti ini, pemimpin biadab apa seperti ini. Anda bisa bayangkan di ibu kota negara yang dibangun, rakyat diusir dari sana dan hanya diberikan hak guna usaha 1 tahun, tapi mengundang asing 190 tahun. Lebih biadab mana mereka dari Belanda? Di IKN, di PSN 2, kira-kira 100.000 hektar tanah akan digusur rakyat dengan harga 15 sampai 50.000 rupiah dan dijual menjadi 20 juta, 36 juta rupiah. Apakah biadab seperti ini kita biarkan? Itu semua adalah kelakuan oligarki. Saya ingin menyatakan hari ini DPR dilantik. Saya ingin menyatakan, mari kita menyatakan semua yang kumpul sini, kami adalah wakil rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan yang Anda jual, wahai Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan apresiasi kepada ibu kita, orang yang saya tahu, jangankan di stage seperti ini, di mobil komando pun dia naik dan kemudian menyampaikan orasinya. Dan dia adalah mantan anggota DPR yang juga sudah sadar
Satu periode saja, Ibu Nurdiati Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kami cintai, Bapak Amin Rais dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam, seluruh yang hadir hari ini, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan. Kita harus siap untuk ikut berperang. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi? Siap masukkan penjara Jokowi? Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya, bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita. Hai saudaraku, Allah sudah katakan, innallaha tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid untuk membela negeri ini. Karena saya sedih melihat aset-aset kita sudah habis. Anak cucu kita tidak kebagian. Kalau tidak sekarang kita bangkit, kalau tidak sekarang kita lawan penjajah yang dalam negeri kita sendiri, kita akan gigit jari. Anak cucu kita nanti akan sengsara. Oleh karena itu saya mendoakan, tolong diaminkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahlikil kafarata wal Allahumma ahlikil kafar Allahumma ahliki Jokowi wasaddid samlahum wa farik jamahum wa anzil alaihim bala'akal ladzi la yuradu anil qaumaz zalimin. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada la yuradu anil qaumaz zalimin. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi ya Allah, hinakan dia ya Allah. Dia telah menyengsarakan bangsa kami. Bangsa kami dijajah oleh bangsanya sendiri. Dia mengundang Cina-Cina komunis datang ke negeri ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hancurkan barisannya. Jangan tinggalkan seorang pun dari barisannya, agar kami semuanya bisa merdeka dengan sebenar-benarnya. Ya Rob, 79 tahun merdeka, tapi ternyata kami belum merdeka. Kau tolong ya Rob, hamba-Mu yang lemah. Kami tidak mampu berbuat karena kami tidak punya senjata, tapi kami siap mati syahid di jalan-Mu ya Rob, untuk membela negeri ini. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumiz zalimin. Wansurna alal qaumiz zalimin. Wansurna alal qaumiz zalimin. Allahumma surjuyusal muslimin. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada la tugadiru minhum ahada. Ya Allah, hancurkan seluruh sekeliling Jokowi yang mereka bersatu untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Jangan tinggalkan seorang pun dari teman-teman mereka. Habisi mereka semua ya Rabb. Tinggalkan kami semua yang cinta pada negeri ini. Allahu Akbar. Bismillah fatum qarib. Yakinlah pertolongan Allah akan datang untuk kita. Allah sudah menjanjikan akan ada kemenangan tatkala kita semuanya turun semuanya. Nyawa kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Ingat anak-anakku, saudaraku, surga sudah diberikan DP untuk kita kalau kita mau berjihad untuk membela negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.